saya Yuni Hania Maulida, kelas 1C, jurusan PIAUD NIM 2001-1083 akan membahas tentang materi konsep dasar kependidikan atau yang biasa disebut dengan KDP. Di video kali ini kita akan membahas materi tentang konsep dasar pendidikan, yaitu terdiri dari beberapa materi yang akan kita bahas. Stay tune. Baik, kita akan melanjutkan ke materi pertama, yaitu pengertian anak usia dini. Anak usia dini adalah anak yang baru lahir sampai dengan usia 6 tahun. Pada pemantauan tumbuh kembangnya, anak usia dini dibagi lagi menjadi beberapa kelompok, yaitu ini adalah pembagian setelah ditinjau tumbuh kembangnya seorang anak usia dini. Yang pertama adalah dari kandungan sampai dengan lahir. Yang kedua, dari sejak lahir sampai usia 28 hari. Dari usia 1 sampai 24 bulan. Dan yang terakhir adalah dari usia 2 sampai 6 tahun. Masa pendidikan anak usia dini merupakan masa keemasan dalam perkembangan otak anak. Sebab itu, anak harus diberi rangsangan pendidikan baik dari keluarga, ataupun dari guru, ataupun dari masyarakat. Dalam hal ini, orang tua memiliki kewajiban untuk mengoptimalkan tumbuh dan berkembangnya anak. Baiklah, kita akan melanjutkan ke materi yang kedua, yaitu pengertian pendidikan anak usia dini. Pengertian pendidikan anak usia dini adalah jenjang pendidikan anak usia dini sebelum menuju jenjang yang lebih tinggi atau biasa disebut dengan SD atau sekolah dasar. Merupakan suatu upaya pembinaan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun. PIAUD juga merupakan tempat anak untuk diberi rangsangan pendidikan seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitik beratkan kepada perkembangan dan pertumbuhan anak, di mana yang dilihat adalah agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial, emosional, dan seni, yang sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan seorang anak. Baik, kita akan membahas materi ketiga, yaitu karakteristik seorang anak usia dini. Di mana karakteristik anak usia dini itu sangat berbeda-beda. Misalkan, yang satu sangat mudah diatur, namun yang lainnya sangat tidak mudah diatur. Di mana yang satu sangat mudah untuk menangis dan yang satunya sangat aktif. Anak yang butuh waktu lama untuk beradaptasi dengan lingkungan baru. Dapat beberapa hal standar yang menjadi karakteristik anak usia dini. Seperti misalnya dari usia 0 sampai dengan 1 tahun, dia menunjukkan keingintahuannya dengan cara mengemut suatu barang atau dengan cara memegangnya. Dan dari sejak dia bisa berbicara, dia menunjukkan rasa keingintahuannya dengan cara bertanya kepada orang yang lebih besar. Anak usia dini juga memiliki pikiran yang luas, jiwa yang ingin berpetualang ke segala tempat, yang tidak gampang lelah, selalu berlari-larian. Kita akan memasuki materi yang keempat, yaitu pentingnya pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini itu sangat penting untuk melatih mental dan karakter seorang anak di saat umurnya
0 sampai 5 tahun sebelum menginjak sekolah dasar. Menurut Grech, melalui pendidikan prasekolah ini, selain mental, seorang anak dipersiapkan secara matang untuk bersaing, mempunyai keterampilan tersendiri. Di PAUD juga anak diajarkan untuk menggambar, di mana dia dilatih untuk mengeluarkan kreativitasnya dalam menggambar dan menempel suatu barang, bagian barang yang hilang, seperti memasang puzzle. Lalu anak diajarkan untuk senam, bermain-main, melatih kegembiraannya, dan lain-lainnya. Itulah mengapa pendidikan anak usia dini sangat penting untuk menuju ke pendidikan yang lebih lanjut, yaitu pendidikan dasar. Kita akan memasuki materi yang kelima, yaitu layanan PAUD. Layanan PAUD dibagi menjadi 3, yaitu formal, informal, dan non-formal. Pertama, kita akan membahas tentang pendidikan anak usia dini formal. Maksudnya adalah pendidikan anak usia dini di mana dilakukan di sekolah formal seperti PAUD atau RA. Dan yang kedua, non-formal. Non-formal biasanya dilakukan di lingkungan keluarga, seperti diajarkan oleh ibu, ayah, kakak, dan keluarganya. Sedangkan informal adalah sesuatu yang didapatkan oleh murid dari lingkungan masyarakat, tempat dia bermain, dan tempat dia mengaji atau lain-lainnya. Materi ke-6, landasan pendidikan anak usia dini. Landasan pendidikan anak usia dini dibagi menjadi 3, yaitu landasan yuridis, filosofis, dan keilmuan. Pertama, landasan yuridis. Berdasarkan amandemen Undang-Undang 1945 pasal 28 ayat kedua mengatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Yang kedua, landasan filosofis dan landasan keilmuan. Baiklah, kita langsung ke materi terakhir, yaitu materi ke-7 tentang para tokoh pemikir PIAUD. Saya akan menyebutkan beberapa tokoh pemikir PIAUD seperti Erik H. Erikson, Jean Piaget, Sarah Smilansky, Howard Gardner, Lev Vygotsky, dan lain-lain. Sekian untuk vlog hari ini. Saksikan vlog-vlog selanjutnya. Dan terima kasih sudah mendengarkan berbagai penjelasan saya yang mungkin kurang dan lebihnya saya memohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan don't forget to like, comment, and subscribe my YouTube.